Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Vera Indurasmi, absen ke-13, ingin menjelaskan materi inflasi. Jadi maksud dari adanya inflasi itu apa sih? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Penyebab adanya inflasi yang pertama, adanya permintaan, penawaran, pencetakan uang yang berlebih, dan ekspektasi atau perkiraan pada masa depan. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah jumlah permintaan konsumen telah melebihi pasokan stok yang tersedia dari total barang konsumen. Inflasi tarikan permintaan masuk sehingga memaksa peningkatan biaya hidup secara keseluruhan. Yang kedua, cost push inflation, inflasi yang didorong oleh biaya, juga dikenal sebagai inflasi yang didorong oleh upah. Terjadi ketika harga-harga secara keseluruhan meningkat karena kenaikan biaya upah dan bahan mentah. Yang ketiga, terdapat struktural inflasi. Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala struktural yang menyebabkan penawaran dalam ekonomi kurang peka terhadap permintaan yang meningkat. Selanjutnya terdapat tingkatan inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ini biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang yang berada di kisaran kenaikan harga 10% hingga 30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di kisaran 30% hingga 100% per tahunnya. Yang terakhir, hyperinflasi. Inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Asal adanya inflasi. Yang pertama, domestik inflasi. Pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Contohnya seperti defisit anggaran belanja negara terus-menerus. Yang kedua, imported inflasi. Imbas dari kenaikan harga barang impor mengakibatkan kenaikan biaya produksi dalam negeri. Menghitung tingkat inflasi. Laju inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKO dibagi IHKO dikali 100%. IHKN adalah indeks harga konsumen tahun yang dihitung, dan IHKO adalah indeks harga konsumen tahun dasar atau tahun yang sebelumnya. Selanjutnya, dampak dari adanya inflasi. Bagi pendapatan dapat menguntungkan bagi para produsen dan merugikan orang yang berpendapatan tetap. Untuk ekspor, harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang. Untuk minat menabung, pendapatan berkurang karena jumlah bunga berkurang. Dan yang terakhir, kalkulasi harga pokok. Harga ditetapkan terlalu besar atau terlalu kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.